Puji Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Miracle Ministry Makassar. Sore hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan kita mengagungkan Tuhan kita. Kita mau nikmati lawatan Tuhan pada sore hari ini. Baik jemaat Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan seluruh saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah kami secara virtual, secara online, biarlah juga boleh mengikuti dan izinkan Tuhan semoga nantinya boleh bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan, saudara yang terkasih. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami ada di hadapan Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, Yesus, glory bagimu, glory bagimu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita. Nanti kita datang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak disembah dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hatimu, mari buka hatimu untuk sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Hanya
Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Bapa. Hadirat-Mu memenuhi seluruh umat Tuhan yang menyaksikan akan ibadah kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, lewat ibadah sore hari ini, biarlah hadirat-Mu bekerja Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hidup kami, atas hidup kami yang menyaksikan siang ini, bisa menikmati Engkau Tuhan, bisa menikmati cinta-Mu, bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Biarlah sekitar glory itu ada di tempat ini, ada di tempat seluruh umat yang menyaksikan siang ini sore hari ini. Jesus. Bagi umat Tuhan menyembah, oh biarlah yang bernafas menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Kami menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Bawa kami Tuhan mengalir dalam hadirat-Mu, bawa kami mengalir Tuhan dalam urapan-Mu, bawa kami mengalir Tuhan dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu melepaskan hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Biarlah sesuatu yang berwarna Tuhan sore hari ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, oh kami sembah Engkau, oh kami haus hadirat-Mu, oh kami haus hadirat-Mu, bawa kami menikmati hadirat-Mu. Bawa kami menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh kami mengenal-Mu. Kami mengenal-Mu.
tegak dalam hadirat Tuhan. Dalam hari sore hari kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Biarlah pujian yang baru, nyanyian yang baru keluar dari mulut kami Tuhan. Para penyembah-penyembah yang menyembah dengan roh dan kebenaran, bersama dengan umat-Mu kami memuliakan Engkau, kami metinggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
khususnya yang mengikuti siaran kami pada sore hari ini, yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Bisakah yang di belakang tolong maju ke depan-depan? Tolong maju yang di belakang, tolong maju ke depan. Ya, kita isi yang kursi-kursi yang di belakang, tolong kita maju ke depan, kita isi kursi yang di tengah maupun yang di depan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Sejenak kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau adalah segala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada semua kita hendak menjadi. Kita berkata atas Tuhan dari dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
nyala, ya salah corona lah. Beri senyum yang terbaik. Mana senyumnya? Jangan malu kalau senyum. Iya, silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang bertanda di atas kehidupan kami sore hari ini Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan. Kami tahu Tuhan. Di dalam kebenaran firman, siapkan hati kami Tuhan. Siapkan kehidupan kami sore hari ini Tuhan. Kami haus firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyata bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Bersama katakan pujian kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyata bagiku. Yesus, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
haleluya. Ya Allah, ya Allah, kepada hamba-Nya saya silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terpuji-pujilah Engkau, syukur, terima kasih banyak buat kasih dan anugerah-Mu yang boleh ada seperti ada. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami hari ini yang ini rindu haus akan firman-Mu, karena Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi rema, karena itu Bapa menyerahkan hidup dan kehidupan hamba-Mu, menyerahkan pikiran, hati dan lidah hamba-Mu. Kiranya marifat dan kuasa terus akan menjamah hamba-Mu, dan hamba-Mu akan dipakai untuk menjadi corong alat berkat pada saat ini. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, jadilah firman-Mu. Haleluya, amin. Salam. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang menyaksikan siaran ini secara langsung dimanapun berada. Kita patut menyatakan syukur, terima kasih banyak untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dari waktu ke waktu. Dan saat ini kita mau hadir bukan karena kebiasaan, tetapi kita mau merasakan sukacita dan sejahtera, karena di tengah-tengah pergumulan hidup, situasi apapun yang terjadi, tapi Tuhan tetap memelihara dan menuntun. Setiap orang tidak akan pernah terlepas dari situasi masalah, tetapi jika ia konsisten, ia terus berharap, ia terus memegang janji Tuhan, maka tangan Tuhan yang akan berkarya. Itulah sebabnya tidak menjadi sia-sia ketika kita dipilih dan kita menjadi miliknya. Kita akan memiliki segala warisan, tetapi warisan yang terpenting bahwa ia akan menjadikan kita anaknya. Itulah sebab kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang sangat istimewa di mata Tuhan, dan Tuhan akan menjadi bagian dalam sepanjang umur hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan saya pada sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang saya ambil dari Injil Matius, atau Perjanjian Baru pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali lagi dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis
gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Izinkanlah saya untuk melakukan sharing kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika saya menyimak, ketika saya membaca, apa yang terkandung, apa yang menjadi makna di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengukur kehidupan saya. Apakah saya masuk dalam kotak orang bodoh atau orang bijak? Untuk mengukur sebagai orang Kristen yang bijak atau bodoh, maka saya membaca dan terus membaca. Dan ada dua pilihan, ada dua kotak yang menjelaskan. Yang sebelah kiri kotak orang bodoh, yang sebelah kanan kotak orang bijak. Dan ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Dan itu sebabnya saya menarik kesimpulan dan membuat tema atau memberi judul kehidupan kekristenan yang konsisten. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah sangat jelas gambaran yang diberikan kepada kita bahwa ketika kita menjadi Kristen, tidak hanya saja percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada kita, lalu dibaptis, lalu kita pergi gereja dan memberikan persembahan dan sebagainya. Tapi esensi, ada substansi yang paling dalam, bahwa ketika kita bicara tentang mengikut Yesus, ketika kita bicara kehidupan yang kekal, ketika kita bicara tentang kerajaan surga, persoalan bukan dalam makan minum, persoalan yang sangat esensial, yang substansi adalah bagaimana secara konsisten kita mengikuti standar-standar Tuhan, kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kehidupan kita. Dan di sini ada dua gambaran tentang kerajaan surga. Ada orang Kristen, sama-sama kita hidup, sama-sama diberikan kesempatan 1x24 jam, sama-sama berada dalam ruang lingkup yang sama, sama-sama seorang gadis yang tentunya punya kepekaan yang sama, yang punya pemahaman, yang punya pengertian bahwa ketika berbicara kehidupan, maka perempuanlah yang lebih penting, yang bisa memahami seluruh kehidupan mereka itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ada orang yang bermasa bodoh, ada orang yang terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita bisa melihat pada waktu berada di kerajaan surga, kita melihat bagaimana dengan perempuan yang bodoh bisa saja digambarkan bahwa mereka menjadi orang Kristen, mereka berjalan, mereka berbicara, mereka memberikan perpuluhan, tetapi ada yang
tempat yang dalam untuk memahami, tidak saja hanya sekedar datang, pergi dan pulang, titik sampai di situ, tetapi ada nuansa, ada ruangan lain yang harus kita penuhi. Bagaimana keterpanggilan kita selain untuk menceritakan tentang kasih Allah dalam kehidupan rumah tangga, di dalam sekitar lingkungan kita, dan juga kepada orang lain. Persekutuan juga menjadi sangat penting, karena Yesus berkata, jika ingin kita berhasil, kita harus bertolak ke tempat yang dalam. Seperti pengalaman seorang nelayan, mereka sudah siang malam melempar jala, sampai tengah malam. Tapi ketika Yesus datang, Yesus hadir di dalam perahu mereka. Yesus katakan, lemparkan bukanmu ke sebelah kanan. Tapi Remigius berkata, bertolaklah ke tempat dalam. Apa artinya bertolak ke tempat dalam? Kita tidak hanya sekedar terbatas mengerti, tapi kita harus memahami kekristenan itu bukan asal. Kekristenan itu bukan soal percaya. Kekristenan itu bukan soal kita datang lalu dinikahkan lalu tidak muncul. Nanti menjadi Kristen ketika Natal, ketika tahun baru, ketika ada syukuran. Tapi yang seyogianya seperti seorang bijak, kekristenan harus senantiasa terus ada iman, terus ada terus mengisi kehidupan ini, supaya tidak pernah padam, tidak pernah kendor, dimanapun dan kemanapun kita pergi, situasi yang terjadi apapun, tetap menyala, roh kita menyala. Kita tidak dapat dihalangi oleh situasi dan keadaan apapun, kesulitan apapun. Tapi kita tahu, kita akan melaksanakan destiny, tujuan Allah, yaitu kita menyampaikan kebenaran firman Allah. Allah turut bekerja bagi setiap orang yang konsisten, seperti yang terjadi. Bagaimana perempuan yang bijak mengisi lampu mereka dengan bijak. Itu artinya memberikan kepada kita kesadaran. Jika kita terus mengisi, kita mengisi dalam hati kita dengan firman Tuhan, dengan pujian, dengan berdoa, dengan berkumpul, bersatu, dan kita akan pasti memiliki kemudahan. Roh Kudus akan membantu kita, mengingatkan. Roh Kudus akan menolong kita, sehingga dimanapun kita berada, ada keberkahan. Seperti yang terjadi pada perempuan yang bijak, luar biasa. Ketika berada di dalam surga, mereka masuk. Tetapi bagi yang mereka yang bodoh, yang stabil, asal-asalan, main cari gampang, boleh minta minyak, boleh minta ini, nanti sudah dekat, nanti sudah sakit, nanti sudah bangkrut, baru meminta pertolongan Tuhan, baru mau mengisi kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Ini satu hal yang sangat terlambat. Karena persoalan kita bukan persoalan healing, kesembuhan, tetapi persoalan hidup kita untuk bermakna, berdampak, untuk mana kita terus mengisi firman Tuhan dalam hidup kita, supaya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita masuk dalam panggilan, pintu terbuka, dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan masuk ke dalam panggilan. Karena iman yang menyelamatkan, karena kita mengisi kebenaran firman Tuhan yang mengokohkan terminal hidup kita, bahwa kita tidak hanya sekedar hidup di dunia ini makan minum, akan tetapi ada kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi sangat penting bahwa kita sebagai ciptaan Allah, kita hidup untuk menggenapkan destiny, tujuan Allah. Sehingga dengan demikian, ketika kita dipanggil, kita masuk dan menerima perjamuan Yesus Kristus. Tetapi mereka yang tidak disininya, yang tidak saja mereka percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka berdiam, pasti tidak bergerak, tidak melakukan, tidak melihat apa yang mereka butuh, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus buat supaya saya berdampak, supaya Roh Kudus terus bekerja
melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kudus tidak ditentukan oleh posisi, jabatan dan gelar kita, tetapi bagaimana pintu hati kita terus terbuka dan kita melakukan apa yang kita inginkan. Itulah sebabnya jadi orang desa tidak gampang, tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi harus terus menerus konsisten. Ketika saya pada tahun 70 masih mengajar sekolah minggu, terus jalan kaki, terus jalan kaki. Kemudian saya menjadi pengurus pemuda, terus jalan kaki. Berapapun jauhnya jalan kaki. Karena apa? Karena Roh Kudus yang membakar semangat. Betapa jauhnya kawan saya ketika ibadah pemuda pergi. Apa saja saya diserahkan, kerjakan. Ketika saya berada di gereja, harus membicarakan yang benar, menjadi pengurus yang baik. Jangan di dalam gereja menimbulkan keresahan, sebab gereja terpanggil sebagai tangan. Gereja adalah administrator di dunia yang mengatur sehingga setiap orang yang keluar dari gelap, yang datang ke berbagai terang, harus dibina, harus dilatih, harus dijadikan mereka sebagai alat yang tangguh untuk bersama-sama bekerja melakukan apa yang menjadi tujuan gereja, apa yang menjadi tujuan kita. Kita harus bersama-sama. Ketika ada kesulitan, kita juga merasakan bagian dari saudara-saudara kita. Kita berdoa dan kita datang dan kita melihat, bukan terus menciptakan terjadi masalah. Mengapa masalah itu terjadi? Karena tidak diisi oleh dia, pelita tidak menyala, persoalan demi persoalan berjalan, dan akibatnya kita menjadi orang Kristen yang statis ketika kita tidak melakukan hal yang Tuhan inginkan. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi, tapi satu hari jauh lebih penting dari apa yang saudara pikirkan. Oleh karena itu ada banyak gereja kosong, karena ada banyak orang nanti ada kepentingan. Boleh bilang, Pak Pendeta tolong doakan, Pak Pendeta saya bangun, Pak Pendeta saya mau begini, anak saya tidak lulus. Ini gampang saja. Setelah selesai menghilang, nanti tahun baru muncul lagi. Artinya tidak konsisten. Kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita jadi milik Yesus, Yesus tidak pernah menjanjikan sesuatu itu yang menjadi apa yang kita pikirkan, menjadi orang yang tidak. Tadi Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesulitan alam. Kesulitan apapun, Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah sebabnya kita bangun pagi, ada yang kita lakukan. Kita kasih makan ayam, kita kasih makan kelinci, cuci motor. Saya pakai dulu cuci mobil dan cuci motor, karena motor saya banggakan dulu motor Tiger yang pertama keluar. Seperti itu, wah disapu-sapu, dibelai-belai ya. Lupa berdoa, hilang. Dan saya sudah dikasih peringatan, motor saya waktu itu jatuh daun hawa. Besok pagi hasilnya motor mau hilang. Tapi saya sudah dikasih peringatan bahwa motor saya Tiger di saat itu yang harganya di sekitar ratusan juta, yang dibanggakan, yang setiap pagi dimandikan, kalah dengan ayam. Aduh, yang saya sering orang sapu-sapu kalau pagi, kasih makan daging, kasih minum madu, ya, hilang. Dan banyak persoalan, dan Tuhan mengajar setiap persoalan ada hikmah untuk menolong. Apapun dan bagaimanapun kita diminta agar roh kita menyala-nyala, tidak suap-suap untuk. Itulah sebabnya gereja semakin pudar. Oleh karena banyak jadi penonton, mulai mengkritik pendetanya, mulai mengkritik satu persatu, hoax merajalela di mana-mana di dalam gereja. Ya, ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang berkata, di gereja ini banyak pencabut nyawa. Saya mulai paham apa maksud. Ternyata gembalanya dibully terus ya.
tidak ada yang benar. Berarti ada kekosongan. Selama mereka ada dalam gereja itu tidak kompak, gerejanya terus ya mengalami stagnan. Terus ada host yang selalu menghakimi hamba Tuhan. Sesama majelis tidak kompak, saling melihat satu lagi kekurangan. Apa yang terjadi? Karena minyak dari lampu mereka televisi. Sekiranya ada Roh Kudus, ada minyak yang mengisi, maka akan menjadi cahaya terang untuk menghilangkan kegelapan. Ini yang menjadi sangat penting bagi kita semua hari ini dan teristimewa bagi saya. Seberapa konsisten kita dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan begitu ada masalah, gereja tidak benar. Seorang tetangga datang kepada saya, Pak, sudah hampir 100 majelis datang. Doanya istri saya tidak sembuh-sembuh. Saya katakan, majelis itu bukan Tuhan. Majelis itu adalah Allah. Ya. Tapi yang menyembuhkan adalah imanmu. Di sisi lain ada maksud Tuhan. Ketika kami datang berdoa karena pensi dari seorang nenek yang sudah kira-kira umur 70 lebih, kami tumpangkan kami berdoa bahwa kami berkata kepada suaminya, kami bukan Tuhan, kami hanya sebagai tetangga, berdoakan saja in the name of Jesus. Jika ada kesalahan ampuni, jamaah, tante, oma ini yang terkasih. Berapa lama suaminya datang? Puji Tuhan pasien. Kenapa? Turun tekan darahnya dari 300 sudi turun. Dia beritahukan kepada anak-anak. Saya katakan bahwa iman menjadi sangat penting. Apapun persoalan, bukan kami yang menyembuhkan. Kami hanya sebagai alat untuk turun mendukung mendoakan supaya iman yang bangkit. Ada banyak orang sakit, tapi bukan sakit karena fisik, tetapi psikologi jiwanya lemah dan dia mengalami stagnan dan terus menerus. Itulah sebabnya ada sebuah buku yang tulis ada beribu-ribu orang mengalah dikalahkan oleh iblis oleh karena iman mereka sudah pudar dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan manusia dan di hadapan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, konsisten seperti seorang bijak tidak kita lakukan dengan kekuatan, tetapi ada kemauan sebagai suami dan istri. Kita share saja, katakan, mak saya salah, pak saya salah, mari kita doakan. Kita saling mengampuni keurapan-urapan Allahku dan kita akan mengisi kembali ruang-ruang hati kita dengan meminta pertolongan Roh Kudus supaya dimanapun kita berada kita tidak akan goyah. Sekalipun orang menggosip, kalau orang membuat hoax, tapi pertolongan Tuhan yang selalu ingat. Oleh karena itu, marilah kita semua bukan soal banyak, tetapi soal bagaimana konsisten kita dan tidak mau dilakukan nanti Natal atau tahun baru atau ada sesuatu acara atau karena ingin sembuh lalu kemudian hilang dan rapuh lagi dan kemudian dikelabui entah kemana. Kiranya Tuhan akan menolong kita seberapapun kita ada di sini dan Bapak Ibu Saudara menyaksikan ini bahwa iman kita menjadi penting. Imanlah yang beri kemenangan. Karena itu dalam menentukan kita untuk menantikan kapan Tuhan datang, jangan berkata, aduh lamanya kapan ya. Yang jelas kita melakukan dan kita terus mengisi ruang hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Soal Tuhan datang kapan itu bukan soal kita, tetapi yang paling penting ada konsisten. Kita datang, kita berdoa, kita bernyanyi, kita bergumul satu sama lain, saling menghangatkan, saling mendukung supaya sampai akhir hidup kita
tetap ada dan kita akan disambut. Mempelai yang menyambut kita, masuklah. Sahabat saya, hamba yang setia, masuklah. Dan mari kita makan bersama-sama. Tapi yang tidak memiliki iman, yang merasakan secara gampang, nanti beres, gampang itu. Saya dan teman-teman yang bisa berdoa, kita tidak bisa begitu. Harus ada kemandirian iman. Kita tidak bisa meningkat iman orang lain supaya kita tertolong. Tapi kita juga punya esensi, kita punya substansi hidup, kita punya roh. Ada banyak orang Kristen berjalan, ada banyak orang Kristen dulu dia, tetapi rohnya mati, imannya tidak lagi berkembang. Itu yang menyebabkan sehingga tidak bersinar, tidak kreatif, tidak melakukan segala sesuatu, dan sampai pada akhir hayat dia menjadi orang yang tidak beruntung. Pintu sudah tertutup, nanti pintu sudah tertutup, seperti ketika air bah sudah tertutup pintu, baru berkata, "Nuh, jangan lupa saya pernah meminjamkan minyak kelapa. Tuh, jangan lupa saya pernah memberikan air minum. Bukakan biar sedikit." Setelah sudah tertutup, tidak ada yang bisa membuka. Ini menjadi sangat penting. Selagi kita ada kesempatan hari ini, saudara hidup dan saya, sejak kapan kita mengikuti dan bagaimana perjalanan kita? Apakah kita konsisten atau simultanis atau nanti Natal baru kita mengisi roh kita, atau nanti tahun baru, atau nanti diundang oleh pendeta, atau nanti ada hajat? Ini bukan persoalan makan minum, tapi ini persoalan anugerah Tuhan, panggilan Tuhan, yaitu kita melakukan dengan mengisi, meminta Roh Kudus mengisi kehidupan kita dengan iman. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Terpanggil pemusik. Naik depan, kita angkat satu pujian di sila Tuhan, bencana hidup. Dan saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji-puji dan nama-Mu. Terus akan menyanyikan lagu di sila Tuhan. Saya akan berdoa. Di sila Tuhan. Bencana lepaskan dahaga jiwa, roh hidup makan semuanya. Biar ini menjadi doa kita saat ini, jangan tunggu besok. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada kita semua, kepada semua yang mendengar, saudara-saudara, bapak ibu yang menyaksikan secara virtual online. Ada kesempatan, jangan sampai kita di luar pondok dan kita di luar tim dan tidak beroleh apa-apa. Kita mau menjadi konsisten, bangkitkan kembali iman percaya kita supaya ada yang bertahan. Tuhan perjalanan hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti
Hamba bersyukur, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan, biar Roh akan bekerja, menumbuh kembangkan iman penyertaan, agar minyak kami terus menyala, perintah kami terus menyala sampai kapanpun Tuhan inginkan, sampai kami dipanggil, iman kami tetap ada, sehingga kami bisa bersama-sama seperjamuan dengan Engkau. Maka itu Roh Kudus jamah baru, Roh Kudus jamah kami semua di tempat ini. Maka Roh Kudus akan jamah semua para pemirsa, saudara-saudara, orang tua kami, keluarga kami, jauh dan dekat dimanapun ada. Tuhan kasihani dan tolong, dan Roh Kudus akan menjamah, mengurapi supaya mereka bangkit, mereka tidak hidup dalam kekalahan, tetapi mereka mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Mereka menjadi kreatif, mereka bangkit, melakukan apa yang diinginkan, sehingga Tuhan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan mereka akan diberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkuasa. Hamba berdoa kita syukur atas firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita. Di mana kita akan memberi korban persembahan kita yang bertugas dipersiapkan. Kita akan memberi korban persembahan kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian sukacita kemenangan. Haleluya. Bersama katakan
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu semua Tuhan. Tiba saja kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu buat malam hari ini Tuhan, di mana sesaat yang lalu kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, untuk menyambut akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang tak lama lagi Tuhan akan penyatakan Tuhan, di mana saat ini kami melihat keadaan Tuhan dunia ini semakin hari Tuhan semakin ada di dalam tanda-tanda bahwa Engkau tak lama lagi Tuhan akan datang ke dunia ini. Oleh itu Bapa, persiapkan hati kami, persiapkan kehidupan kami Tuhan sebagai umat Tuhan untuk menjadi yang bijaksana di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, untuk menyambut kedatangan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi gereja Tuhan yang selalu setia, yang selalu taat, yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini. Berkati keluarga hamba, berkati istri dan anak Tuhan. Engkau juga memberkati setiap segala apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, terlebih khususnya dalam pelayanan hamba-Mu, bahkan sebagai tenaga pengajar Tuhan di salah satu universitas Tuhan di kota Makassar ini Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu, segala apa yang hamba-Mu perlukan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya urapan yang baru, minyak yang baru Tuhan, Engkau Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, telah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang hamba-Mu tabur melalui firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami sebagai gereja Tuhan, bagi jemaat GBI Miracle Ministry Makassar maupun Tuhan seluruh pemirsa yang menyaksikan akan siaran kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu sekali lagi. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan GBI Miracle Ministry Makassar, baik yang bersama-sama dengan kami pada sore malam hari ini dalam ibadah kami, maupun yang tidak bersama-sama dengan kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, seluruh jemaat Tuhan GBI Miracle Ministry Makassar. Engkau berkati. Kalau ada umat Tuhan yang sakit, biarlah saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan. Kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah pergumulan diberikan jalan keluar, diberikan solusi, bahkan yang mengalami keterikatan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau lepaskan Tuhan. Kami percaya jemaat GBI Miracle Ministry Makassar dalam kehidupan mereka sehari-hari nantinya terus menjadi umat yang penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu pula kami berdoa bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan akan siaran virtual kami. Biar Engkau juga memberkati dimanapun mereka berada, baik di kota ini, di bangsa ini maupun Tuhan. Siaran kami sampai ke luar negeri, Engkau juga memberkati semuanya, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat di tengah kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan lawatan Tuhan, mereka boleh merasakan ada hal-hal yang luar biasa, khususnya pada saat firman Tuhan diberitakan, mereka boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan Tuhan seluruh pemirsa yang menyaksikan akan siaran kami pada sore hari ini. Berkati semuanya Tuhan, berkati pelayanan mereka, berkati usaha mereka, rumah tangga mereka, Kamu berkati. Kami percaya bahwa seluruh yang mengambil bagian, khususnya menyaksikan siaran ini, diberkati oleh Tuhan, khususnya firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan pada malam hari. Terima kasih Bapak, dan berdoa bagi bangsa negara kami. Engkau tetap memberkati bangsa negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai terendah sekalipun, secara khusus Tuhan akan keadaan bangsa negara kami yang beberapa hari lalu Tuhan mengalami bencana yang luar biasa di seluruh bangsa kami ini Tuhan, di seluruh provinsi yang ada Tuhan. Engkau tahu Tuhan akan permasalahan dari bangsa negara kami ini Tuhan. Tetapi kami percaya
bahwa Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi pemerintah kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, berkati akan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai Tuhan pemerintah yang terendah sekalipun Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga dari semua pemerintahan mereka nantinya boleh dijalankan dengan rasa takut hanya kepada Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati negara ini Tuhan, biarlah nantinya di hari-hari menjelang kedatangan negara yang kedua, nantinya Engkau limpahkan Tuhan bagi bangsa negara kami ini Tuhan, untuk mengalami hujan pertobatan yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati kota kami, kota Makassar Tuhan, khususnya pemerintah kota Makassar Engkau juga berkati secara khusus dalam persiapan akan kota Makassar ini Tuhan, untuk melakukan Tuhan pemilihan wali kota dan wakil-wali kota pada bulan Desember Tuhan. Siapapun yang terpilih, siapapun yang akan menjadi pemerintah kota ini Tuhan, bagi kota Makassar, kami percaya pada penentuan daripada Tuhan. Engkau yang memilih mereka Tuhan. Oleh itu Bapa, Engkau berkati sekali lagi kota kami, kota Makassar ini. Biarlah rasa aman, rasa kenyamanan Tuhan di tengah-tengah kota yang Engkau nyatakan Tuhan. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota juga menjadi kesejahteraan kami umat-Mu yang ada dalam kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati kota Makassar, biarlah keamanan dan sejahtera Engkau limpahkan di tengah-tengah kota ini, kota yang kami cintai, yaitu kota Makassar ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, segala apa yang tadi kerinduan kami menjadi keperluan kami, khususnya di sepanjang minggu ini yang kami akan lewati Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kehidupan kami, menyertai umat Tuhan. Dan kami percaya biarlah nama-Mu mata dan hati tetap tinggal dalam kehidupan kami. Dan kami tetap setia, tetap bijaksana di dalam kami Tuhan, mencari akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, berkati persembahan kami yang telah kami nyatakan pada sore hari ini. Biar apa yang kami berikan Tuhan adalah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Biar Engkau lipatkan dan berkat, kembalikan berkat 30, 60 hingga 100 kali lipat ganda, sehingga dari semua nama Tuhan selalu kami permuliakan dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati rohani kami, Engkau yang memberkati jasmani kami. Ini syafaat kami Tuhan, yang terkait pada nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saat kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya rindu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan
bagi Engkau, oh Jesus. Kami sudah sehidangan Tuhan. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melanjutkan kehidupan ini dengan kekuatan dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan, berkati keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa kita yang di berkat Abraham, Ishak dan Yakub dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantara dari Rohnya yang kudus, yang memelihara iman percaya kita tak bercacat celah sampai kedatangan Kristus kali yang kedua, melantik kita saleh-saleh. Semua percaya katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, atas nama Gembala bersama dengan jemaat Tuhan GP Keraton ini terima kasih mengucapkan